Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiska Putri, mahasiswa Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi semester 3. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat grafik batang pada aplikasi SPSS Statistik Data Editor. Pertama-tama, kita buka dulu data yang ingin kita masukkan. Nah, ini data yang ingin kita masukkan. Di jenis kelamin ini, tulisan pria dan wanitanya ini kita ubah dulu. Misalkan pria 1, wanita 2, kita ubah sampai ke bawah. Nah, kalau sudah kita ubah, kita save, lalu kita balik lagi ke SPS-nya, kita masukin data yang tadi, kita klik open, lalu kita klik data, ini kita ganti dulu jadi Excel, klik open, kita klik OK. Nah, kalau udah kita buka data view-nya, jenis kelaminnya udah kerubah kan yang tadi kita buat. Ini tapi masih ada angka 0 di belakang desimalnya. Kita ganti dulu desimalnya. Jadi 0. Ini 0. Nah, kalau udah kita ubah, nah ini udah kan udah sama. Lalu yang kita akan lakukan pada jenis kelaminnya, ini kan udah jadi angka. Dan kita perlu ngasih tahu ke sistemnya, 1 itu apa, 2 itu apa. Kita klik ke variabel view, terus values, jenis kelaminnya ini kita ganti. Jadi kan 1 pria. Klik add, 2 wanita. Klik add, lalu OK. Nah, kalau sudah, kita akan membuat grafik batang pertama atau grafik bar chart. Caranya gimana? Kita klik grabs, lalu legacy dialogs, klik bar, kita pilih yang simple, lalu data in chart-nya summaries of group of case, klik define. Lalu kita klik jenis kelamin di kategori axis-nya, kita klik OK. Nah, ini tadi output yang udah kita masukin. Di sini prianya ada 8, wanitanya ada 7. Kita close. Nah, kalau udah, kita bikin pie chart, sebuah diagram lingkaran atau sebuah grafik statistik berbentuk lingkaran yang terbagi menjadi irisan-irisan proporsi numerik. Nah, gimana sih caranya? Caranya sama kayak tadi, kita klik grabs, lalu legacy dialogs, lalu kita klik yang pie. Data in chart-nya summaries of group case. Klik define. Lalu ini, nah, lalu kita klik jenis kelamin di define/base-nya, lalu kita klik OK. Nah, ini udah jadi outputnya. Yang biru ini pria, yang wanita ini hijau. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik histogram. Caranya, yaitu kita tadi klik grabs, legacy dialogs, lalu histogram. Tapi di dalam histogram ini kita nggak akan menguji yang variabel yang jenis kelaminnya. Kenapa? Karena untuk pengujian histogram ini kita hanya akan menggunakan data-data yang tersebar secara acak. Nah, di sini data-data yang tersebar secara acak itu kan gaji. Nah, terus kita masukin gaji ke variabelnya, kita klik OK. Nah, ini outputnya yang tadi kita masukin sudah jadi. Nah, selanjutnya, kalau kita udah grafik, kita juga bisa menggunakan statistik deskriptif. Nantinya kita akan dikasih outputnya yaitu jumlah, rata-rata, dan standar deviasi. Kita klik analyze, lalu deskriptif statistik, lalu klik deskriptif. Nah, lalu kita masukin semua jenis kelamin, usia, dan gaji, option-nya. Nah, di sini kan kita option-nya ingin menggunakan rata-rata. Nah, rata-rata ini kan main, kita centang. Lalu jumlah itu kan sum, kita centang. Standar deviasi, minimum, maksimum, variances, dan range-nya kita centang.
Lalu display ordernya variable list, lalu continue. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini deskriptifnya. Dan ini kan jumlah sampel, jenis kelaminnya ada 15, usianya 15, validnya ada 15. Range-nya ini ada 1, nilai terendahnya ada 1, jenis kelamin, maksimum itu kan nilai tertinggi ada 2, sum ini kan rata-rata, sum ini jumlah keseluruhan, main ini rata-rata, ada standar deviasinya 5,16, variansinya 267, yang di usia, jumlah sampelnya ada 15, range-nya 17, minimum 22, maksimum 39, sumnya 469, mainnya 31,27, standar deviation-nya ada 5934, variansinya ada 35, 210, lalu ada gaji, rata-rata sampel 15, range-nya 85.000, minimumnya 160.000, maksimum 245.000, sumnya 3.028.000, mainnya ada 201.866,67, standar deviation-nya ada 21.616.352, variansinya ada 467.26666,7. Sebelumnya, di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya yaitu seorang manajer ingin melakukan pengujian terhadap data karyawannya melalui uji statistik deskriptif menggunakan software SPS. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat untuk rata-rata, nilai simpangan baku atau standar deviasi, variance, maksimum, range, dan lain-lain. Nah, kita selanjutnya kita akan melihat presentasinya. Caranya, ini kita kelas dulu. Nah, tadi kan di analisnya ini, deskriptif statistik, ada frekuensinya nih. Nah, kita juga bisa menggunakan deskriptif statistik frekuensi untuk memperoleh presentasi data responden. Frekuensi ini digunakan untuk memperoleh presentasi identitas responden berdasarkan karakteristiknya. Nah, kita klik aja analyze, deskriptif statistik, kita klik frekuensi. Nah, lalu kita masukin jenis kelamin, usia, gaji. Nah, ini kita nggak usah, kita abaikan aja, kita klik OK. Nah, ini frekuensinya sudah ada nih, yang valid ada 15, yang jenis kelamin pria di frekuensi 8, persentasinya 53,3, yang wanita frekuensinya ada 7, persentasinya 46,7, totalnya ada 15, persentasinya 100. Lalu di usia, yang di usia 22 di frekuensinya ada 2, persentasinya 13,3%, lalu di usia 25 ada frekuensinya 2, persentasinya 13,3%. Dan seterusnya. Lalu ada gaji, di sini gaji 160.000, frekuensinya 1, persentasinya 6,7%. Nah, karyawan yang gaji paling banyak itu ada di 210 karena frekuensinya ada 4. Dengan mayoritas karyawan gaji antara 200 ada 2 orang, dan 210.000 ada 4 orang. Dan tertinggi 245.000 ada 1 orang, total ada 15 karyawan, persentasinya 100%. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.